Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nela Yaliza dengan NIM 22919123200005 dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang stunting dan cara mencegahnya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu stunting? Mungkin udah banyak yang tahu ya. Tapi di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Biasanya bisa disebut juga dengan kerdil. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang mengalami stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasinya, produktivitasnya, dan kreativitas di usia-usia produktif. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan si kecil. Hanya saja perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Penilaian status gizi dengan standar deviasi tersebut biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak dari WHO. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi kurang gizi yang telah berlangsung dalam waktu lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat, sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Namun sekali lagi ya, ingat, anak dengan tubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang, sehingga mempengaruhi perkembangan tinggi badannya. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak usianya, ada juga nih ciri-ciri lainnya. Yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang kelima, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang keenam, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang ketujuh, perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menstruasi pertama pada anak perempuan. Dan yang terakhir, anak muda terserang berbagai penyakit infeksi. Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, sebaiknya harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Kalian bisa membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap bulannya.
ada juga nih dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, dampak jangka pendek dulu. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjangnya, yang pertama, menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. 2, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. Yang ketiga, resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. Yang keempat, penyakit jantung. Kelima, penyakit pembuluh darah. Yang keenam, kesulitan belajar. Dan yang terakhir, bahkan ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Dan juga mereka pasti merasakan insecure karena mereka berbeda dari anak seusianya. Nah, sekarang apa sih penyebab terjadinya stunting? Oke, penyebab terjadinya stunting yang pertama, kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama. Kedua, kurang ASI. Yang ketiga, infeksi berulang atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Keempat, terjadinya infeksi pada ibu. Yang kelima, gangguan mental pada ibu. Yang keenam, hipertensi. Ketujuh, jarak kelahiran anak yang pendek. Biasanya normalnya anak lahir kan 9 bulan lebih berapa hari. Nah, maksud dari jarak kelahiran anak yang pendek ini, anak yang lahir duluan seperti yang lahir 7 bulan, 8 bulan, ya seperti itu. Dan yang terakhir, kehamilan remaja. Nah, kehamilan remaja ini bisa dikategorikan ke pernikahan dini atau hamil di luar nikah. Itu masuk ke pergaulan bebas kali ya, dan seks bebas. Oke. Selanjutnya, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Gimana sih cara mencegah stunting? Oke. Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang beresiko tinggi dan dapat memengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa, perlu kalian ketahui berbagai usaha pencegahannya. Tindakan pencegahan ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Yang pertama, pahami konsep gizi. Pastikan kalian mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap harinya, terlebih saat masa kehamilan. Pahami konsep gizi dengan baik dan terapkan dalam pola asuh anak. Yang kedua, pilihan menu beragam. Upayakan untuk selalu memberi menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya. Saat masa kehamilan dan setelahnya, ibu pun perlu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Selama masa kehamilan, ibu perlu pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah karena akan memengaruhi janin dalam kandungannya. Kontrol tekanan darah ini bisa dilakukan saat check up rutin. Yang keempat, pentingnya ASI. Air susu ibu mengandung banyak gizi, baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI, terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah stunting. Yang kelima, konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Zat ini juga dapat mengurangi resiko gangguan kehamilan hingga 72%. Dengan asupan asam folat, kegagalan perkembangan organ bayi selama masa kehamilan juga bisa dicegah. Yang keenam, tingkatkan kebersihan. Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi
dengan baik, maka resiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi. Karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak, ada baiknya kalian selalu memastikan imunitas si kecil terjaga sehingga terhindar dari infeksi. Yang terakhir, faktor sanitasi. Faktor sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu fokus yang bisa kalian lakukan untuk mencegah stunting pada anak. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan agar tidak ada bakteri, jamur, kuman, dan virus yang mengontaminasi tubuh kalian dan si kecil. Kalian juga disarankan selalu memperhatikan kebersihan tubuh maupun tangan, sebab apabila tangan kotor, bukan tidak mungkin kuman menjangkit ke makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan masalah kurang gizi. Dalam waktu lama, masalah kurang gizi yang berkepanjangan tersebut dapat menyebabkan stunting. Untuk mencegah stunting melalui sanitasi, kalian disarankan memilih produk-produk kebersihan tubuh yang efektif, melindungi dari kuman berbahaya. Pilihlah produk kebersihan seperti sabun cuci tangan maupun hand sanitizer yang dirancang khusus dengan manfaat pembersihan maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.